Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara menghitung nilai beta saham atau resiko bisnis dengan menggunakan SPSS dari awal hingga akhir. Yuk saksikan, jangan di skip agar kalian mudah memahami. Jangan lupa like, subscribe, komen agar saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih. Pada kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai bagaimana mencari nilai beta saham, di mana nilai beta saham yang diukur dengan model indeks tunggal ini adalah RI sama dengan alfa I plus B1RM plus E, di mana RI itu adalah return saham dan alfa ini adalah nilai ekspektasi, nilai beta itu nanti nilai betanya, dan nilai RM itu adalah nilai return market. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa untuk mencari beta saham atau resiko bisnis itu terdiri dari dua indikator, yaitu return saham dan return market. Sekarang kita akan mencari return saham dan return market. Perbedaan dari return saham dan return market, kalau return saham itu diperoleh dari harga saham masing-masing perusahaan, sedangkan return market itu adalah harga saham yang dicari melalui IHSG. Berarti kita harus mencari harga closing price masing-masing perusahaan dan harga dari IHSG yang dapat dicari melalui Yahoo Finance. Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel di mana beta saham itu memerlukan data closing price dari perusahaan dan closing price dari IHSG. Di sini saya sudah membuat tabel bulan closing price perusahaan Indofood. Pada kali ini saya memberikan sampel perusahaan Indofood atau dengan kode INDF. Terus di sini untuk mencari nilai return dari perusahaan IHSG dan cari nilai return market. Pada kali ini yang saya butuhkan adalah nilai harga saham bulanan. Untuk tahun 2019 kita membutuhkan data tahun sebelumnya, yaitu di Desember 2018, karena syarat rumus untuk mencari return itu adalah harga saham pada saat ini dikurangi harga saham kemarin dibagi harga saham kemarin. Yuk kita cari data closing price masing-masing perusahaan. Kita contohkan di sini adalah perusahaan NDF. Melalui Google, kita klik Google, kita klik Yahoo Finance. Di sini sudah muncul Yahoo Finance. Terus kita di sini ketik INDF. Ketik INDF. Nah, di sini sudah ada INDF JK, Indofood Sukses Makmur Tbk. Kita klik. Kita klik historical datanya. Di sini ada historical data. Kita masukkan time period. Kita membutuhkan data tadi untuk di start awalnya tahun 2018. Kita membutuhkan 2018 untuk bulan Desember. Untuk
tanggalnya yang kita butuhkan sebenarnya tanggal 31, tapi kita di sini klik aja tanggal 28. Terus untuk end date-nya, karena kita yang dibutuhkan itu Desember 2019, tapi kita di sini mencarinya 2020 untuk bulan Januari. Tanggalnya kita ketik tanggal 1, kita klik down, kita apply. Nah, sudah muncul semuanya. Di sini ada tanggal 30 Desember 2019. Kita akan mencari nilai closing price-nya. Nilai closing price 30 Desember 2019 itu sebesar 7.925. Kita ketik di sini 7.925 di Desember 2019. Untuk bulan Novembernya, kita cari November di akhir bulan. Di sini November akhir bulan tanggal 29. Kita ketik 7.950. 7.950. Kita cari bulan Oktobernya. Bulan Oktober di sini 31 Desember 7.700. Cari September. September akhir bulan di tanggal 30 dengan harga closing price-nya 7.700 sama 7.700. Untuk bulan Agustus, kita cari Agustus tanggal 30 terakhirnya dengan harga saham 7925. Untuk bulan Juli, kita cari bulan Juli di akhir bulannya tanggal 31 dengan closing price-nya 7.075. Kita ketik 7.075. Untuk bulan Juni, kita cari bulan Juni. Bulan Juni terakhir itu tanggal 28 dengan harga sahamnya 7.025. Untuk bulan Mei, kita bisa lihat bulan Mei tanggal 31 Mei harga saham 6.500. Untuk bulan April, kita lihat bulan Aprilnya. April di sini tanggal 30 April harga saham harganya 6.950. Cari lagi bulan Maret. Maret di tanggal 29 Maret dengan harga closing price-nya 6425. Untuk bulan Februari, kita lihat Februari tanggal 28 harga saham 7.075. Untuk Januarinya, kita lihat Januari di akhir 31 Januari 7750. Sekarang di Desember akhir bulannya, Desember di tanggal 31 harganya 7450. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai closing price perusahaan INDF. Kita akan mencari return. Rumus return adalah closing price saat ini dikurangi closing price kemarin dibagi dengan closing price kemarin. Sekarang kita terapkan pada rumus ini. Sama dengan, kita klik sama dengan kurung buka return Januari, closing price Januari dikurangi closing price Desember 2018 dibagi dengan Desember 2018. Kita klik enter, kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan return perusahaan INDF. Sekarang kita lanjut untuk mencari harga saham
IHSG. Sama langkahnya kita carinya di Yahoo Finance tadi. Di sini ada Quick Lookout. Untuk mencari harga saham gabungan IHSG, di sini kita ketik di JKSE, itu composite indeksnya. IHSG itu composite index dengan kode JKSE. Kita klik. Nah, di sini sudah ada JKSE, Jakarta Composite Index. Ini harga saham. Seperti tadi langkahnya kita mencari untuk bulanan tahun 2019, akan tapi kita membutuhkan untuk start date-nya itu 2018, di Desember 2018. Kita nyari tanggalnya 28. Untuk finishnya atau end date-nya itu kita cari 2020 di bulan Januari 2020. Kita ketik tanggalnya tanggal 1, kita down, kita ketik apply. Sama seperti tadi, kita akan memasukkan harga closing price, di mana tanggal 30 Desember 2019 harga closing price IHSG itu sebesar 6.299,54. Kita masukkan di Desember. Nah, di sini 6299.54. Untuk bulan sebelumnya atau bulan November itu tanggal 29 itu sebesar 6.011,83. 6.011,83. Kita cari bulan Oktober. Oktober berakhir di tanggal 31, harganya 6228, 6228,32, 6228,32. Oke, sekarang kita cari lagi di bulan Septembernya. Di bulan September berakhir di tanggal 30, itu harga sahamnya 6.169, 6169.10,10. Untuk bulan Agustus kita masukkan di bulan Agustus 6.328,47, 6.328,47. Oke, kita cari di bulan Juli berakhir di tanggal 31, harganya 6390,50, 6390,50. Oke, di bulan Juni berakhir di tanggal 28, harganya 6358,63, 6358,63. Sekarang di bulan Mei yang berakhir di tanggal bulan Mei, di akhir tanggal 31 Mei, harga sahamnya 6.209,12, 620,9,13. Oke, cari di bulan April berakhir di tanggal 30 dengan harga saham 6455,35, 6455,35. Sekarang di bulan Februarinya, Maret berakhir di tanggal 29, harga closing price-nya 6468,75.
Oke, sekarang mencari di bulan Februari. Februari berakhir di tanggal 28 dengan harga 6443,35. 6443,35. Untuk bulan Januari itu berakhir di tanggal 31 Januari dengan harga closing price-nya itu 6532, 6532,97. Nah, sekarang mencari Desember 2018 itu berakhir di tanggal 28. Itu harga closing price-nya 6194, 6194,50. Oke, sekarang kita akan mencari return marketnya. Return market sama seperti mencari return perusahaan, di mana harga saham saat ini dikurangi harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. Kita terapkan pada rumus ini sama dengan kita kurung buka harga saham Januari 2019 dikurangi harga saham Desember 2018 dibagi dengan harga saham Desember 2018. Kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mencari nilai return market, berarti kita sudah mendapatkan data return perusahaan dan return market. Setelah mendapatkan return perusahaan dan return market, langkah selanjutnya kita akan membuka SPSS, program SPS. Ini saya buka, klik SPSS di sini. Sudah ada SPSS, kita memasukkan return dan return market. Ini kita klik return, ini returnnya, terus kita klik return marketnya. Oke, kita copy di sebelahnya sini, kita beri nama untuk variabel view-nya. var01 tadi adalah return, untuk var02 adalah return market. Nah, di sini sudah ada dua indikator pengukuran nilai beta saham atau risiko bisnis. Seperti pada persamaan awal di sini yang tadi di awal sudah saya terangkan tadi, di mana return itu dibentuk dengan return market. Berarti return di sini kalau dimasukkan dalam SPSS regresi linear, return di sini sebagai variabel dependent dan return market sebagai variabel independent. Sekarang kita masukkan. Ini di sini sudah ada. Kita klik analyze regression linear, di mana return sebagai variabel dependent, berarti kita masukkan di dependent, sedangkan return market kita masukkan ke independent. Setelah itu kita klik OK. Nah, berdasarkan hasil output bisa dilihat di sini nilai beta, ini beta, nilai beta untuk perusahaan Indofood itu sebesar 0,604. Berarti beta untuk perusahaan INDF tahun 2009 itu sebesar 0,604. Ini di sini. Nah, begitu teman-teman, sudah saya bagi cara perhitungan dari awal hingga akhir untuk perusahaan INDF tahun 2019. Apabila sampel perusahaan kalian itu perusahaan manufaktur yang kira-kira kalau berdasarkan kriteria itu kisaran 70-an, berarti teman-teman harus mencari nilai beta pada 70 perusahaan tersebut.
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan kalian sudah memahami biar cepat menyelesaikan studi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.